Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi GAGMI, dikenal sebagai strategi makro, mencakup bagaimana menyampaikan konten pembelajaran secara makro. Untuk itu, dalam hal bagaimana menyajikan konten pembelajaran yang lebih kecil atau terkecil dalam unit atau objek pembelajaran, misal sebuah konsep, prosedur, atau prinsip, perlu diterapkan strategi pembelajaran lain yang saling melengkapi yang disebut sebagai strategi mikro atau detail pembelajaran lebih efektif. Strategi tersebut dengan sebagai strategi Merrill. Selanjutnya ada yaitu strategi penilaian. Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaiannya. Berbagai teknik penilaian dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik atau pengguna. Secara umum, penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan tes, pemberian tugas, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian hasil kerja, penilaian sikap, dan penilaian berbasis portofolio. Setiap teknik penilaian mempunyai keterbatasan. Penilaian yang komprehensif memerlukan lebih dari satu teknik penilaian. Pada tahap ini, beberapa pertanyaan perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada bagaimana tim dapat menjelaskan kegiatan dan penilaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, akankah pengembang memberikan beberapa contoh konsep utama. Yang kedua ada bagaimana pengembang dapat menerapkan kejadian-kejadian kaki 9 kejadian dalam pembelajaran untuk membantu siswa atau peserta didik dalam kinerja dan retensi. Yang ketiga, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Myers, prinsip multimedia dalam pengembangan modul multimedia. Yang keempat itu adakah pengembangan masukkan unsur-unsur pengenalan bimbingan, praktik, umpan balik, dan penilaian. Oke, lanjut. Selanjutnya menetapkan strategi, kriteria, dan instrumen evaluasi perspektifan proyek. Keefektifan ini mengacu pada aspek pedagogis, sedangkan keefisienan mengacu pada aspek kognitif. Ketiga aspek keefisienan tersebut mengacu pada betapa pentingnya melakukan pemecahan materi atau konten pembelajaran menjadi unit-unit belajar yang lebih kecil sebelum dipresentasikan via multimedia. Nah, ada yang pertama ada usefulness. Usefulness berhubungan dengan keefektifan pedagogis, efisiensi kognitif, dan daya tarik pengguna. Pengguna usefulness ini dapat belajar dari hasil interaksinya dengan modul multimedia. Dan yang kedua itu ada usability berhubungan dengan kebenaran fungsional, efisiensi persepsi, dan teknologi. Pengguna dapat merasakan, menggambarkan, berinteraksi, dan menavigasi dengan materi multimedia pembelajaran. Usability ini merupakan hal yang lebih mendasar daripada usefulness. Jika sesuatu tidak useful, tidak dapat digunakan, pastilah ia tidak useful, tidak bermanfaat. Jadi teknik evaluasi terkait, sebenarnya ada teknik evaluasi terkait dengan aspek kebermanfaat usefulness. Yang pertama itu gunakan pra atau dan post test untuk menggunakan keefektifan modul multimedia pembelajaran. Yang kedua itu gunakan uji coba pada peserta didik pengguna untuk menentukan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik modul multimedia pembelajaran. Yang ketiga itu gunakan pengamatan langsung dalam menentukan keefektifan dan efisiensi. Yang keempat, bicarakan dengan peserta didik pengguna dalam menentukan daya tarik dan keefektifan. Mintalah kolega untuk mereview materi atau konten. Mintalah kolega untuk mengamati bagaimana peserta didik atau pengguna menggunakan modul tersebut. Oke. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.